Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin saya Devia Kasari, mahasiswi dari Program Studi Ilmu Kelautan Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Jadi kali ini saya akan berbagi sedikit informasi mengenai sistem peredaran darah pada ikan. Dan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah yang diampu oleh Bapak Hengki Irawan, SPI, MP, MSc. Oke, untuk memperpanjang waktu, langsung aja kita ke pembahasannya. Secara umum, merupakan hewan berdarah dingin. Ciri khasnya adalah mempunyai tulang belakang, insang, dan sirip. Terutama ikan sangat bergantung dengan air sebagai medium di mana tempat mereka tinggal. Kemudian ikan adalah anggota vertebrata poikilotermik yang hidup di air dan bernafas dengan insang. Ikan yang merupakan kelompok vertebrata paling beraneka ragam dengan jumlah spesies lebih dari 27.000 di seluruh dunia. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular atau yang biasa disebut sistem sirkulasi adalah sistem yang berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan O2 atau oksigen dari perairan ke sel-sel tubuh yang membutuhkan, juga mengangkut enzim, zat-zat nutrisi, garam-garam, hormon, dan antibodi, serta mengangkut CO2 atau karbon dioksida dari dalam usus, kelenjar, insang, dan sebagainya untuk keluar tubuh. Nah, selanjutnya bagaimana proses peredaran darah pada ikan? Peredaran darah ikan disebut peredaran darah tunggal karena darah dari insang langsung beredar ke seluruh tubuh, kemudian masuk ke jantung. Jadi, darah hanya beredar sekali melalui jantung dengan rute dari jantung ke insang lalu ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke jantung. Nah, teman-teman, selanjutnya ada sistem peredaran darah pada ikan yang pasti menyangkut beberapa organ di dalam tubuh ikan untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuhnya. Yang pertama ada jantung. Jantung pada ikan juga sama fungsinya dengan jantung pada makhluk hidup lain, yakni memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung pada ikan memiliki 3 bagian, ada atrium, ventrikel, dan sinus venosus. Untuk atrium adalah sebuah ruangan dalam jantung ikan yang berdinding tipis, dan darah yang berada dalam atrium akan melalui antrioventrikular, kemudian masuk ke dalam rongga ventrikel. Kemudian yang kedua ada ventrikel. Ventrikel adalah sebuah ruangan dalam jantung ikan yang berdinding tebal. Ventrikel hanya menerima darah yang disalurkan oleh atrium. Selanjutnya, darah yang berada dalam ventrikel akan dipompa dengan menggunakan aorta ventral ke insang sampai menyebar ke seluruh tubuh. Kemudian yang terakhir ada sinus venosus. Sinus venosus pada jantung ialah ruang tambahan di dalam perut jantung ikan yang berdinding tipis dan nyaris tidak mengandung jaringan otot. Sinus venosus berfungsi untuk menampung darah yang mengalir dari vena kardial, anterior, dan posterior melalui vena hepatica. Nah, teman-teman, selanjutnya ada konus arteriosus. Untuk bagian organ konus arteriosus itu ada 2 jenis. Jadi ada ikan yang punyanya konus arteriosus dan ada juga ikan yang nggak punya konus arteriosus tapi punya bulbus arteriosus. Jadi untuk konus arteriosus biasanya dimiliki oleh jenis ikan elasmobranchi. Ikan jenis elasmobranchi itu kayak ikan hiu. Terus untuk bulbus arteriosus dimiliki oleh ikan yang berjenis teleostei. Nah, kalau ikan jenis teleostei itu biasanya yang dimiliki oleh ikan laut dan ikan air tawar biasa. Next, selanjutnya ada arteri. Arteri adalah salah satu pembuluh darah yang ada dalam tubuh ikan. Arteri di dalam tubuh ikan berfungsi untuk menyalurkan darah yang keluar dari insang menuju ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada yang namanya vena. Vena pada ikan ialah salah satu pembuluh darah yang ada dalam tubuh ikan dan berfungsi sebagai pembuluh darah balik yang alirannya bertujuan ke jantung. Dan yang terakhir ada kapiler sebagai organ terakhir dari sistem peredaran darah ikan. Setelah tadi darah yang mengandung karbon dioksida diproses ke jantung, terus ke konus arteriosus atau bulbus arteriosus, kemudian ke arteri dan lanjut ke vena. Yang terakhir ialah kapiler. Kapiler adalah tempat percabangan seluruh darah dalam tubuh ikan yang berfungsi sebagai tempat pertukaran antara darah dengan jaringan atau sel. Kapiler yang terdapat dalam tubuh ikan ada 3 jenis, yaitu kapiler kontinu, berpori, dan diskontinu. Dalam sekali peredaran, darah ikan beredar melalui jantung sebanyak 1 kali, sehingga peredaran darahnya dinamakan sistem peredaran darah tunggal. Darah yang beredar melalui pembuluh darah, oleh karenanya disebut sistem peredaran darah tertutup. Seekor ikan mempunyai sebuah jantung dengan 2 ruangan utama, yaitu atrium atau serambi dan 1 ventrikel atau bilik. Teman-teman, selanjutnya ada mekanisme peredaran darah pada ikan. Seperti yang kita tahu, organ peredaran darah pada ikan terdiri dari 2, jantung dan sinus venosus. Mekanisme dari gambar yang udah bisa teman-teman lihat, garis merah yang ditandai dengan warna merah itu merupakan darah yang kaya dengan O2 atau oksigen. Kemudian yang berwarna biru ialah darah yang miskin oksigen atau yang kaya dengan karbon dioksida.
Mekanisme peredarannya seperti berikut ini. Aliran darah dimulai dari jantung, kemudian darah menuju insang dan terjadi pertukaran gas di sana. Selanjutnya darah akan dialirkan ke aorta bagian dorsal, kemudian menyebar ke semua organ tubuh melalui pembuluh kapiler. Yang kemudian ialah darah dari seluruh tubuh yang mengandung gas karbon dioksida akan dialirkan ke sinus venosus yang selanjutnya akan masuk ke atrium. Setelah itu, setelah masuk ke atrium akan masuk ke sinus venosus yang dimana rongga atau jantung ikan yang terletak di antara ventrikel dan atrium. Pada saat jantung relaksasi, darah akan mengalir melalui klep kemudian masuk ke dalam ventrikel. Dari ventrikel, darah akan dilarikan menuju ke konus arteriosus, selanjutnya menuju aorta ventralis dan dilanjutkan ke insang. Di organ insang, aorta akan menjadi cabang-cabang kapiler atau pembuluh darah nih teman-teman. Kemudian yang terakhir, kapiler-kapiler insang tersebut akan melepaskan gas karbon dioksida dan mengambil oksigen dari air. Di kapiler insang tersebut inilah darah akan mengalir ke aorta dorsal yang bercabang-cabang. Dari cabang-cabang aorta dorsal ini, darah akan disebarkan ke seluruh tubuh yang banyak mengandung oksigen dan zat makanan. Setelah itu, darah juga mengambil karbon dioksida yang kemudian dibawa kembali ke jantung melalui vena dan sinus venosus. Gitu. Nah, teman-teman, kurang lebih seperti itulah bagaimana sistem peredaran darah ikan. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.